terpesona. Oke, halo teman-teman. Oh, buka dulu maskernya. Karena di ruangan ini cuma berdua, jadi boleh lah ya nggak pakai masker. Oke, halo. Ketemu lagi kita, gua Norman Fideli, associate di Wave Studio, yang kemarin ini sempat dapat brief dan gue mau cerita-cerita sedikit tentang pemotretan kolaborasi sama Star Media. Star Media ini tuh jadi kayak manajemen talent gitu, manajemen lebih ke artis sih mereka gitu. Mereka ngajak kerja sama. Jadi gue kebagian fotonya dua talent, yaitu Ziva Magnolia yang Indonesian Idol, sama satu lagi Melayu Nicole gitu. Nah, jadi waktu itu gue dikasih briefnya kayak gini nih. Untuk konsep Melayu Nicole itu dia pengennya agak kayak kayak ada cahaya bulat gitu, cahaya James Bond gitu. Nah, itu yang pertama, look pertama. Nah, yang look kedua itu pengennya lebih dewasa, lebih kalau yang gua tangkep tuh lebih sensual sedikit mungkin ya, kayak gitu. Nah, karena mungkin memang kan Melayu juga kan dia looknya kan dewasa kayak gitu kan. Jadi kemarin itu pas lagi photoshoot itu gua bareng sama tim yang keren banget. Ada desainer dari semua baju yang dipakai ini adalah Kak Yosep. Terus makeup artisnya juga ada Ci Vina ya, nanti gua taruh Instagramnya semua ya. Terus stylistnya ada Fahad, sama hairstylistnya Atar. Keren banget, the best. Oke, balik lagi ke konsepnya Ziva. Nah, Kak Fahad ini dia kepikiran Ziva ini pengen dimasukin ke konsep-konsep kayak Korea gitu. Stylenya lagi mau ngarah ke sana gitu. Jadi dia bikin fotonya yang clean, yang Korean look banget lah gitu, yang agak kekinian. Nah, untuk yang kedua masih tetap Korean look, tapi dia lebih mungkin lebih pengen ada sedikit lebih ada warna-warnanya. Jadi dia pengen pakai bajunya pun kan jadinya warna-warni lumayan gitu. Terus lightingnya pun gua menyesuaikan dengan apa yang mereka mau gitu. Nah, jadi kalau misalnya gua dapat brief, kalau misalnya fashion ya, karena kan kalau fashion itu kan kita dapat brief, tapi kita boleh kalau misalnya kita punya inisiatif, gua rasa kayaknya diginiin bagus atau nggak ditambahin gimana, karena kan sebenarnya kan mereka itu adalah misalnya makeup artist adalah ya mereka hanya melihat makeupnya gitu, atau enggak Kak Yosep gitu, dia hanya melihat bajunya aja gitu, kayak gitu. Nah, gua pun di sini sebagai fotografer, gua boleh ngasih masukan apapun itu ke dalam visual yang nanti akan gua jepret gitu kan. Kalau masalah kayak lighting gitu kan mereka kan nggak akan lebih terbiasa daripada gua gitu, yang sehari-hari ngelihat lampu bla 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 kayak gitu. Jadi seorang fotografer juga boleh ngasih kayak tips ya, kalau menurut gua kayak gini gitu, jadi di develop gitu. Karena kalau dari referensi kalian semua plak-ketiplak juga nggak terlalu bagus ya untuk karyanya gitu, nggak original, terus nggak susah gitu untuk plak-ketiplak banget gitu. Oke, terus jadi untuk yang Ziva, yang aku masuknya kayak Ziva dulu ya. Nah, ini adalah hasil dari yang konsep yang berwarna tadi, yang udah mulai pakai warna, yang bajunya pun udah mulai lebih berwarna kayak gitu.
Jadi gue juga menyesuaikan pakai lighting yang gue kasih memang ambience dasarnya ada merah-merahnya juga, karena di moodnya juga kan dia ada nuansa-nuansa kesananya, jadi lucu gitu kalau misalnya gue tambahin merahnya juga gitu. Nggak terlalu banyak pakai lampu kok. Cuman kalau misalnya kalian mau foto-foto kayak gini, kalian harus ngulik aja, jangan terlalu pakemnya, jangan terlalu ini, karena di look yang ini yang terpenting adalah balancing cahayanya yang antara warna merah sama si warna putihnya itu gitu. Itu ini aja, rajin-rajin latihan, rajin-rajin ngulik lah gitu. Terus nah yang Ziva ini tuh dia harusnya dua look, cuman pas lagi jalan gitu, lagi foto, Kak Yosep kepikiran untuk kayaknya Ziva lebih bagus kalau misalnya bajunya yang lain deh gitu. Atau enggak dia mungkin mikir, oh kayaknya ada satu baju lagi atau satu baju tambahan ini kayaknya bagus juga kalau dipakai di Ziva gitu, jadi sekalian gitu. Nah, untuk look yang Korea ini gue lebih ngambilnya lebih yang kayak clean, moodnya yang soft gitu, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu keras. Ziva ini mungkin dia udah lumayan terbiasa kali ya depan kamera, dan dia kan memang basicnya penyanyi itu, jadi dia harus bisa bagaimana acting depan kamera atau acting depan panggung kan paling enggak gitu. Jadi dia udah terbiasa banget untuk tampil gitu. Jadi pas lagi naik ke limbo, naik ke stage gitu, udah ini banget, udah langsung jalan banget ini Ziva nih gitu. Tinggal di direct sedikit gitu, udah langsung jadi banget, asik orangnya gitu. Nah ini untuk yang baju keduanya. Pada kan ini Ziva kan masih muda banget ya. Pas lagi pertama dikasih looknya, gue tuh ngeliat kayak, wah ini bisa nggak ya? Nanti gue pakein moodnya yang dewasa kan, soalnya Korea itu kan yang clean itu kan dewasa kan, lumayan ya, mature gitu. Bisa nggak ya? Gue bikin yang dewasa kayak gitu. Ternyata ya memang dia udah paham ya, udah tahu gimana caranya berekspresi dan lain-lain. Jadi gue kayak cuma ngasih briefnya sedikit, ajak ngobrol sedikit, gue kasih tahu dia nanti gue pengen bikinnya kayak gini-gini, gue mood yang pengen gue tampilin tuh kayak gini-gini, bla 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 bla, ngobrol-ngobrol dikit, udah langsung cair sama dia gitu. Pas ini foto udah langsung jadi aja, udah kayak gitu. Ketika jadi membangun chemistry di antara fotografer dan si modelnya ini cepat gitu. Gue tinggal action sedikit, pas lagi motretnya pun gue maju gitu, dia responnya bagus banget. Dia respon kameranya tuh bagus banget. Itu chemistry yang harus dibentuk juga tuh kalau photoshoot gitu. Yaitu untuk yang Ziva. Nah sekarang Nicole. Nah dia kan namanya Melayu Nicole, gue nanya sih ke dia mau dipanggil Melayu atau Nicole, katanya dua-duanya bisa. Gue jadi sampai sekarang masih sering ngomongnya Melayu atau Nicole gitu. Oke, sekarang Nicole ini dia ini seorang aktris. Dia juga pernah beberapa kali main film di layar lebar gitu, di bioskop. Jadi memang kemarin itu gue dapet talent yang dua-duanya udah sangat terbiasa berada di depan kamera tuh harus seperti apa gitu. Jadi mereka udah nggak canggung sama sekali. Nah itu membantu banget tuh untuk fotografer
gitu. Nah, kayak yang tadi brief yang tadi itu kan, si Nicole ini kan pengen dibikin yang konsep pertama itu agak lebih high fashion, yang pakai lighting kayak gitu, sama yang kedua adalah yang lebih mature, yang lebih dewasa. Oke, ini hasil dari yang look yang ada lighting bulatnya itu gitu. Pas lagi photoshoot, dia udah tahu gitu gimana caranya dia pose. Jadi dia langsung aja gitu mainin rocknya, dia tahu gimana cara swing rocknya gitu. Terus udah gitu dia duduk kayak gitu. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Jadi kan brief yang gue dapet kan semuanya lingkaran lighting kan bulat gitu, kayak gitu aja gitu. Nah, ini tuh jadi karena kemarin itu ada yang lewat atau nggak ada yang ngehalangin lampu gua. Nah, akhirnya dari situ tuh kayak kelihatan, kalau ada shadow tambahan lucu juga ya gitu. Shadow yang lain gitu, shadow gangguannya gitu. Nah, jadi gua kepikiran, kayaknya kalau tambah pakai tangan lucu deh gitu. Nah, akhirnya kemarin gua minta tolong sama Kak Atar, sama yang semua yang ada di sana aja itu untuk nyumbang tangannya untuk bikin shadow gitu di lampu gua gitu. Dan akhirnya pas lagi dilihat ini ya lucu juga gitu. Dan akhirnya malah kepilih gitu sama tim gitu. Gitu. Jadi memang kadang-kadang hari H itu kita juga harus peka gitu, harus lihat gitu, nggak usah panik, nggak usah kita lihat mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya bikin kayak gini, karena pada dasarnya kalau misalnya kolaborasi gini, nggak cuma kolaborasi, selama misalnya masih kita bisa bikin visual yang lebih menarik, why not gitu. Terus, nah ini untuk look yang kedua. Look yang kedua ini gue kepikirannya udah langsung bikin yang agak fokus. Kalau dari sisi lightingnya, gue bikin lebih dramatis sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat kan shadownya tuh jadi lebih keras gitu, jadi lebih dramatis. Gue lebih suka kalau misalnya lebih mature, yang lebih dewasa kayak gini, gue suka bikin yang lebih serius dan lebih dramatis gitu. Jadi gue tambahin shadownya dan gue merasa kalau dengan shadownya itu tuh dramatis banget gitu. Tapi nggak cuma itu, gue pun bikin di belakangnya, kalian kalau lihat itu di backgroundnya, gue bikin juga kayak cutting-cuttingan dari si lighting yang gue bikin gitu, supaya tambah menarik gitu. Oke, itu sharing gua tentang pemotretan bersama Star Media. Nanti abis ini ada Frila. Jadi gini, Star Media ini tuh bukan kerjasama sih, ngajak kolaborasi bareng sama Wave itu untuk fotografer yang ada di sini. Jadi ada gua, ada Indra, sama ada Frila, masing-masing dapat 2 talent. Betul ya? 2 talent. Dapat 2 talent gitu. Jadi habis ini nanti yang akan sharing ada Indra sama Frila. Ya. Hilang. Jangan lupa like, comment, subscribe, like, comment, subscribe. Terpesona, aku terpesona.